Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Keputusan krusial yang diambil Ducati setelah race MotoGP Mugello pekan lalu benar-benar mengundang rasa penasaran dan spekulasi semua orang, di mana terpilihnya Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali sebagai tandem Francesco Bagnaia dalam skuad Factory Ducati 2025 dan 2026, jelas akan mempengaruhi situasi di pedok Ducati di sisa musim ini. Begitu juga langkah Ducati musim depan yang harus menaungi dua singa dalam satu kandang, bersama Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Dan dalam video kali ini, kita akan coba kupas rasa penasaran dan spekulasi yang muncul dari keputusan yang diambil Ducati memilih Marc Marquez. Melalui wawancara eksklusif antara Gigi D'Aligna, General Manager Ducati Corse, yang memiliki andil besar dalam keputusan krusial tersebut, dengan Sky TV yang dikutip oleh mgp1.com, sebagai dasar valid video ilustrasi yang akan kita simak berikut ini. Apa yang mendorong Anda dan Ducati memilih Marc Marquez, yang kemudian mengorbankan Jorge Martin dan Enea Bastianini? Kami didorong oleh kesadaran yang dicapai dalam beberapa bulan terakhir, bahwa Marc benar-benar dapat membuat perbedaan pada motor kami. Motor kami telah mencapai level yang luar biasa, dan memiliki dua pembalap dengan level tersebut, memungkinkan kami untuk memiliki performa yang lebih baik. Peluang memenangkan kejuaraan dunia yang merupakan tujuan utama kami. Seperti yang pernah dikatakan Max Biaggi, bahwa balapan bukanlah konser musik klasik. Apapun bisa terjadi, dan memiliki dua pembalap yang mampu memperebutkan gelar adalah hal terbaik bagi Ducati. Berapa malam Anda tanpa tidur sebelum mengambil keputusan ini? Katakanlah mungkin mulai malam ini saya bisa mulai lebih banyak istirahat. Keputusan yang harus diambil sangat sulit dan rumit. Tidak hanya dari sudut pandang olahraga, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Itu adalah keputusan yang menyakitkan. Saya berubah pikiran beberapa kali dalam beberapa hari. Tapi pada akhirnya, saya yakin dengan pilihan tersebut. Saya pikir kami memiliki tim terbaik dalam sejarah Ducati. Kapan sebenarnya keputusan itu diambil? Keputusan itu diambil pada hari Minggu setelah balapan. Kami telah membuat semacam keputusan embrio pada Sabtu sore. Dan kemudian kami menyelesaikannya keesokan harinya setelah balapan pada hari Minggu. Kami hanya punya sedikit waktu untuk memilah detail kontraknya. Sama pentingnya dengan Marc, dan itulah mengapa kami tidak segera mengumumkannya. Sekarang Marc Marquez sudah resmi berseragam merah Borgo Panigale untuk musim depan. Apakah itu mengartikan bahwa tujuan Ducati telah tercapai? Itu bukanlah tujuan yang tercapai. Tujuan kami selalu memenangkan kejuaraan dunia. Memiliki Marc dan Pecco memungkinkan kami untuk mencoba mencapai tujuan tersebut. Saingan kami kini semakin diperkuat dengan kedatangan mantan pembalap kami untuk musim depan. Sehingga musim depan pasti akan lebih rumit untuk bisa mengejar tujuan itu. Musim depan, Ducati bisa dipastikan akan menjadi The Dream Team bersama Pecco dan Marquez. Walaupun sebelumnya ada kemungkinan yang jauh lebih menguntungkan Ducati jika Martin dan Marquez bersedia untuk bertahan di Ducati. Namun apa yang sebenarnya terjadi ketika Marc berubah pikiran yang dari sebelumnya terbuka untuk motor pabrikan di tim satelit, kemudian menutup peluang tersebut dan hanya menerima kursi pabrikan? Jelas tujuan awalnya adalah mempertahankan keduanya. Kami tahu sejak awal bahwa ini akan rumit. Tetapi kami mengejarnya sampai kami menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dan kami harus memutuskan di antara keduanya. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat rumit, tetapi pada akhirnya kami memilih Marc. Ibarat dua alfa dalam satu kandang, di mana satu sama lain jelas memiliki perbedaan. Apakah situasi itu akan menyulitkan Ducati dalam pengembangan prototipe ke depannya nanti? Dari sudut pandang pengembangan, saya tidak khawatir sama sekali. Kami memiliki filosofi kami sendiri, dan kami selalu mengikuti lebih dari satu pembalap selama pengembangan. Saya pikir, mempertimbangkan pendapat lebih dari satu pembalap merupakan nilai tambah dari pengembangan motor kami. Simply Marc, mulai tahun ini telah menjadi salah satu pembalap tersebut. Di sisi lain, saya memiliki beberapa kekhawatiran tentang manajemen olahraga.
Situasi yang saat ini dialami di tim dan pitbox Ducati sangat bagus dan luar biasa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya akan tetap sama untuk tahun depan. Apa reaksi Pecco terhadap pilihan ini? Apakah masuknya nama Marquez dalam skuad Factory Ducati musim depan akan menjadi tantangan paling berat bagi Pecco selama berkarir? Saya rasa Pecco tidak meragukan apapun. Dia telah menunjukkan kemampuannya. Dia telah memenangkan 2 kejuaraan dunia, dan dengan motornya, dia melakukan hal-hal fantastis. Seperti aksi comeback-nya dari grid kelima di tikungan pertama lap pembuka yang baru saja kita lihat di race Mugello. Sejujurnya, saya tidak berpikir Pecco punya hal lain untuk dibuktikan. Dia adalah bendera kami. Itu sebabnya kami mengontraknya sebelum kejuaraan dimulai. Sekali lagi, skuad Factory Ducati musim depan ibarat 2 alfa dalam satu kandang. Keduanya memiliki kecepatan dan mental tempur yang kuat. Akankah mereka akan bertarung di level yang sama di Ducati? Saya kira begitu. Mereka adalah 2 juara. Keduanya punya determinasi. Keduanya tahu bagaimana menderita. Mark telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir. Pecco mengalaminya musim lalu dan bereaksi. Pada momen itu, Anda bisa melihat semangat para pembalap juara. Dan menurut pendapat saya, mereka akan bertarung sengit di level yang sama. Seberapa besar dampak keuangan yang terjadi dari keputusan Ducati memilih Marquez? Yang pasti pilihan saya terhadap Marc Marquez murni karena sifat sportif. Lalu yang jelas, di dalam perusahaan juga ada yang melontarkan alasan seperti itu. Marc adalah karakter yang memecah belah. Ada yang mencintainya sampai mati, dan ada yang mencintainya sampai mati. Membencinya sampai mati. Mungkin di Italia kurang, tapi di seluruh dunia ada begitu banyak penggemar yang mendukungnya. Tim Pramac adalah mitra historis Ducati. Apakah ada risiko nyata kehilangan kemitraan bersejarah dengan Pramac di musim depan dari Ducati and Marc Effect? Risiko kehilangan Pramac jelas nyata. Seluruh dunia mendukung mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari Ducati. Bagi kami ini akan menjadi kekecewaan pribadi dan olahraga. Pramac dan Campinotti telah bersama kami sejak lama. Telah menjadi bagian dari kesuksesan yang kami raih saat ini. Jadi ini akan mengecewakan, tetapi semuanya masih harus dievaluasi. Namun secara efektif, masalahnya memang ada. Jorge Martin menjadi satu-satunya pihak yang paling kecewa dengan keputusan Ducati memilih Marc. Dan dia saat ini sedang memimpin klasemen dengan perjanjian yang sudah pasti untuk berlabuh ke Aprilia Racing musim depan. Apakah manajemen Ducati akan berubah dalam dukungannya terhadap sang pemimpin klasemen di paruh kedua kejuaraan musim ini? Kami melakukan olahraga, dan kami harus olahraga. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang manajemen motor dan pembalap, bahkan di tim pelanggan oleh Ducati pada tahun-tahun ini. Semua pembalap kami mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan bakat mereka dan untuk tumbuh dan berkembang dengan motor kami. Jadi Martin tidak akan kekurangan dukungan teknis atau manusia dari kami. Itulah hasil wawancara eksklusif antara Gigi Daliknya dengan Sky TV yang dikutip langsung oleh mgp1.com. Sebuah keputusan besar dengan tanggung jawab yang besar, di mana Ducati telah mengambil langkah besar yang jelas sudah diperhitungkan dengan matang. Monggo jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silakan. Bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan, selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!